Patah Palembang dengan tema model percepatan guru besar, Kamis 3 Februari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah, Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Yang kami hormati narasumber kita, Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Selamat datang di kampus UIN Raden Patah. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Kepala Biro AAKK, Kepala Biro AUPK, dan yang kami hormati para guru besar serta para dekan, dan yang kami banggakan peserta kuliah umum para doktor di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara kuliah umum. Salawat serta salam semoga senantiasa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semuanya mendapat berkah. Marilah kita buka acara kuliah umum ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanturkan oleh Ahmad Karim. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu lakum ayatihi
Sadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Meja SAG MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib, MAG MSI. Selamat datang di UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Mujib. Beliau adalah dosen guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 1 sedang mendampingi kegiatan wisuda taktis di ITK. Saya juga dari sana tadi, dan ada Pak Gubernur yang hadir. Kemudian ada Wakil Rektor 3 sedang ada pertemuan WR3 di Palangkaraya. Yang saya hormati Kepala Biro AKK, para dekan. Ini banyak dekan kita dan wakil rektor kita dokter Pak Mujib ya. Ada wakil rektor 2 ini masih dokter, belum berbesar. Ya, wakil rektor 1 dan 3 juga masih dokter. Kemudian dekan dakwah ini dokter juga. Dekan Febi ya. Dekan psikologi. Iya, semuanya hanya 3 dekan kita yang guru besar. Fakultas Usuluddin, Fisip, dan FITK. Yang lain itu masih dokter. Yang mudah-mudahan setelah ini akan bertambah dokter-dokter bukan hanya dari pimpinan, rektorat, fakultas maupun kita harapkan dari dosen-dosen kita, baik yang tidak menjabat maupun menjabat itu bisa segera guru besar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga semua Bapak Ibu, para wakil dekan, semua dokter yang hari ini yang diundang adalah para dokter yang senior maupun yang junior. Ya, oh ya ini diundang bukan karena dokter, karena beliau sudah profesor ya. Jadi sebagai Ketua Komisi SDM di Senat UIN Raden Fatah Palembang, yang memang Prof. Muhajirin ini sangat concern bagaimana membantu kita untuk menambah sebanyak mungkin jumlah guru besar di UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih kehadirannya Prof. Semuanya yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para panitia juga penyelenggara kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan yang menurut saya ini kegiatan penting dan strategis bagi UIN Raden Fatah Palembang. Judulnya keren banget ini Pak Hadi, model ya Kak. Tapi kalau di Palembang itu model itu agak beda Pak Mujib. Jenis makanan.
Ya, salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, utamanya Pak narasumber yang saya hormati, Prof. Mujib ini mungkin di kalangan psikologi itu bukan orang yang asing ya. Saya dan Prof. Mujib itu sama-sama guru besar dalam bidang psikologi. Cuma beliau udah melanglang buana kemana-mana, termasuk saat ini beliau adalah tim penilai ya untuk kenaikan jabatan ke guru besar di Kementerian Agama dan juga di Kemendikbud. Kebetulan beliau sebenarnya hadir ke sini ini sudah 3 hari, Prof ya. 3 hari kita ada kegiatan Pokja SPAN UMPTKIN, dan beliau adalah salah satu tim pengembang soal dan scoring, betul ya, di SPAN PTKIN, di panitia SPAN PTKIN ya. Ya, alhamdulillah Palembang untuk saat ini insya Allah sampai 2 tahun 2022 dan 2023 terpilih sebagai bendahara panitia SPAN ya, UMPTKIN. Nah, sehingga kita melakukan berbagai kegiatan, baik itu pertemuan Pokja maupun mengumpulkan para pimpinan PTKIN dalam rangka mensukseskan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru, mulai dari jenjang dari SPAN ya, seleksi prestasi sampai kepada ujian nasional. Nah, beliau hadir di sini, kita ambil momen ya. Sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan dan Prof. Mujib ketika kita ketemu di Lampung ya, di akhir 2020 ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan atau melakukan percepatan penambahan guru besar, pemahaman dan ilmunya kepada kita semua. Kita berharap apa yang beliau lakukan itu mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Prof. Mujib ini selalu sehat, kita doakan, dan ilmu yang diberikan kepada kita juga ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum model percepatan guru besar UIN Raden Fatah Palembang saya nyatakan dibuka. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rektor yang telah membuka acara kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara inti kita yaitu kuliah umum yang akan nanti disampaikan oleh Profesor Abdul Mujib MAG MSI. Baik, sebelum acara kuliah umum ini, kami akan membacakan sedikit CV beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI, dan tempat tanggal lahir beliau adalah Gresik 14 Juni 1968. Beliau adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Islam Syarif Hidayatullah, dan alamat beliau adalah Derada Estate A6 nomor 10 11 Cipayung Ciputat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi ada beliau menitipkan satu buah pantun ini kepada saya. Penyanyi Indonesia namanya Afgan, punya lagu judulnya Cinta Dua Hati. Mari mulai bahas permasalahan, saatnya untuk memberikan materi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita simak dan kita dengarkan narasumber kita. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bu Rektor yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya
ditunjukkan kehebatan UIN Raden Fatah Palembang. Dan saya pertama kali jadi PNS itu adalah dosen IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Itu bangga buat saya, karena apapun SK saya itu ada nama Raden Fatah. Walaupun kemudian pindah ke Jakarta. Dan alhamdulillah berkah beliau, saya pernah 18 hari di Melbourne sama beliau itu. Sama tim Arfi, dulu namanya apa Bu? Sotos gitu ya. Kalau berikutnya ada Arfi itu ya. Pak Warek yang saya hormati, semalam diajak makan-makan Bu di Eversen. Ya, para dekan, alhamdulillah saya ketemu para dekan ini. Ternyata adalah junior saya di Jakarta itu. Ya, terutama ini Mas Sarif ini Bu. Ini kan bimbingan saya, doktornya bimbingan saya. Psikolinguistik tetapi pakai statistik. Prof, saya kan nggak bisa tenang aja pakai statistik. Kenapa Prof? Nanti tidak ada yang bisa uji statistik gitu. Mesti aman itu. Jadi mohon maaf ya, kalau saya dulu 2005 doktor, 2006 mengajukan profesor, 2008 keluar SK-nya. Sekarang saya tuntut Mas Sarif ini. Mas Sarif bisa enggak? Lulus tahun berapa? Nah, sampai sekarang belum. Harus ikuti jejak promotornya itu. Ya, ini ada juga Prof Muhajirin. Tadi pagi sempat mampir ke hotel, Bu Rektor mengantarkan saya ke sini, langsung ke tempatnya Bu Dekan Psikologi. Tadi ada ruangan kosong Bu, saya mendaftarkan diri, boleh tidak saya jadi sekretaris jurusan di sini gitu kan? Ternyata nggak ada peluang gitu. Ya Bapak Ibu dosen yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa mumajaah di forum ini. Jadi tadi program Bu Rektor itu bagus sekali, tapi sayangnya kadang-kadang tidak ada pendampingan yang dalam satu hal ini. Sudah skopunya sudah terbit, mohon maaf ya, ada yang bayar 30, 35 sampai 40 juta. Lalu pas ketika di submit berkasnya untuk ke guru besar, discontinue di situ, langsung itu tidak diakui. Ada yang tidak discontinue bagus, tapi apa? Tidak sesuai dengan bidang, langsung tidak bisa dijadikan syarat. Ada yang macam-macam, itulah yang nantinya perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi nggak ada artinya, nggak ada efek ketika Bapak Ibu punya Scopus tapi tidak memperhatikan regulasi. Ada yang sudah bagus semua, tapi ternyata apa? Masa kerjanya belum 20 tahun. Sementara SGR-nya kurang dari itu, nggak diakui. Jadi mohon ya, kira-kira gini, 2 tahun sebelum mengajukan profesor, dari sekarang sudah harus regulasinya harus diperhatikan, supaya nanti ketika betul-betul keluar Scopus yang menjadi syarat utama itu bisa dijadikan sebagai syarat. Makanya Bu Rektor ketika saya mendampingi di Makassar itu kalau Q1 itu dapat 25 juta, termasuk di Jakarta. Saya bilang jangan sekedar Q1 dapat insentif 25 juta. Untuk apa kemudian punya Q1 dikasih 25 juta tapi sama sekali tidak berimplikasi pada guru besar. Mohon maaf ya, untuk apa sih ranking-ranking gitu kalau kemudian tidak ada efek terhadap guru besar? Justru guru besarnya itu. Terus saya bilang, Pak Warek 2, waktu itu hubungan dengan Pak Warek 2, Pak Warek 2, kalau bisa jangan hanya yang doktor atau kepala, bukan itu yang penting, tapi apa? Berbasis prodi. Karena apa? Nanti agregasi itu yang dilihat itu bukan universitasnya, berbasis prodi dulu. Dan itu kalau bisa satu prodi itu ada satu profesor. Terus gimana prodi baru-baru itu kan masih lektor itu? Lah sudah banyak yang lektor itu profesor. Ada Prof Nasir dari Mataram, ada Prof M Amelia dari Jakarta. Ada 4 atau berapa itu? Jadi teman-teman jangan kecil hati dengan yang lektor itu. Malah jangan-jangan yang lektor nanti nyalip itu nanti. Kalau betul-betul akselerasinya itu betul-betul gitu, kira-kira gitu. Justru kadang-kadang sudah 4C nggak punya motivasi, itu yang repot. Bapak Ibu, mungkin saya datang ke sini itu bukan apa ya, kasih motivasi itu. Bu Rektor orang psikologi ya,
kalau dihadapkan pada orang yang sepintar apapun, tapi kalau tidak mau, percuma. Saya umpamakan, mohon maaf ya, saya umpamakan profesor itu seperti bagi saya orang laki-laki ya, ada wanita itu. Secantik apapun kalau saya nggak mau, saya nggak akan mendekat. Sejelek apapun kalau saya mau, pasti saya kejar gitu. Nah masalahnya bapak ibu mau tidak ke profesor. Kayaknya pendidikan ekonomi udah kaya gitu kan. Udah kaya itu. Padahal coba aja tanya Prof Muhajir itu berapa itu. Bapak ibu sedikit Bu Rektor ya, saya ingin ngasih apa namanya. Nah ini Bapak Ibu perjalanan hidup saya. Saya PNS 97, diangkat di Bengkulu itu 97. Duluan apa ya? Dengan yang lain ya. Pak Biro, duluan saya Bapak Biro. Jangan-jangan duluan Pak Biro itu. Iya, duluan saya. Loh, gitu kan. Nah, golongan saya sudah 4E Pak Biro. Benar-benar mentok itu golongan saya. Kemudian tahun 2005 saya doktor, golongan saya 3D Bapak Ibu. 3D loh saya, loncat. Langsung 2006 setelah doktor, 2008 guru besar saya turun. Ketika itulah kemudian dengan sendirinya tiap 2 tahun naik pangkat. Dari 4A ke 4B, ke 4C, ke 4D. Nah kemarin baru saya dari dekan itu di psikologi 2 periode, lupa saya nggak ngurus, tahun 2001 baru saya ngurus, muncullah PAK saya yang 1050. Dan pangkat saya sekarang sudah 4E, sudah mentok gitu. Saya dapat profesor dalam waktu 10 tahun jadi PNS. Usia saya 39. Lulus dari doktor, ngajukannya setahun dari doktor. Nah, kalau Mas Arief kemudian, saya nggak enak kalau ikut Pak Dekan itu, kurang akrab saya. Kalau Mas Arief baru ngajukan kemarin itu dari Palembang Bu Rektor hanya satu yang disidangkan, Mas Yuyun, dan udah lolos itu kan PAK-nya kan. Ya, yang lolos 15 orang yang pertama kali di-SK-kan oleh Kementerian Agama kan. Setelah Mas Sarif belum masuk, belum kita sedangkan. Bapak Ibu, kita itu punya 2 tim penilai, tim besar, tim kecil. Tim besar itu jumlahnya ada 30 orang. Di Palembang ini yang masuk kalau tidak salah hanya satu ya, Prof. Serozi saja. Tim besar. Terus ada tim kecil 4 orang. Saya, Prof. Nurhaiti, Prof. Musaki, Prof. Sutikno. Saya mendampingi 8 atau politik ya? Iya, ada 2 itu. Saya mendampingi 8 orang. Beliau kalau nilai-nilai, kalau nggak tanya apa, tanya saya gitu kan. Setelah nilai itu kemudian apa? Beliau itu presentasi ke saya. Setelah itu saya presentasi ke tim kecil. Tim kecil itu kemudian kita presentasikan ke direktur, dirjen. Itu hasilnya gitu. Kemarin karena pertama, kalau ada sedikit aja catatan kecil, jangan di-SK-kan. Karena apa? Ini yang pertama. Jangan sampai apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu nanti dianggap oleh second layer gitu ya. Saya lupa ada Bu Ida ini Bu Rektor. Dulu senior saya di Bengkulu. Bapak Ibu, jadi saya berharap gini ya Bapak Ibu ya. Kalau mau insya Allah lah, profesor itu nggak sulit cerita makro. Jangan dianggap kayak menakutkan gitu. Tapi memang ya kadang-kadang ada yang regulasinya nggak paham gitu ya. Saya tadi baru dengar ya. Kalau untuk ke profesor itu harus doktornya di SK-kan dulu, dimasukkan di SK dulu. Setahu saya kok nggak ada aturan gitu. PAK itu nggak apa-apa. Ketika kita ngajukan masih MA, doktornya sudah selesai, ya udah diajukan sekalian. Dan itu doktornya sebagai angka kredit 50 itu. Kalau di sini nunggu di SK-kan dulu di PAK-nya gitu ya, lama. Dan setahu saya nggak ada aturan gitu. Nah kayak gitu ya misalnya ya. Saya tidak tahu ya apa benar informasi yang saya terima tadi. Ada itu ya? Ada case yang tidak benar-benar bisa diakarkan. Ada yang gitu ya? Padang, teman Padang. Oh gitu. Waduh ini. Ya, karena gini, tim PAK itu beda dengan tim kepangkatan. Oke Bapak Ibu ya saya teruskan dulu. Nanti kita ini SK saya. Bapak Ibu, tadi Bu Rektor sudah bilang ya, jabatan dosen itu ada 2. Ada fungsional, ada struktural. Mohon maaf ya kalau kita sudah mencapai fungsional profesor. Mohon maaf ya, tidak harus jadi rektor, tidak harus jadi warik, tidak harus jadi dekan. Kita bisa kemana-mana kok.
bisa kemana-mana. Saya dulu jadi dekan itu Bapak Ibu, honor saya lebih tinggi di luar daripada di dalam. Jakarta itu Bu Rektor ya, dari dekan itu dengan remon dan sebagainya sekitar 30 jutaan, kurang dikit lah. Saya di luar tiap bulan lebih dari itu. Ya. Kalau dulu sebelum profesor, mungkin kalau ceramah mungkin 500. Setelah profesor tambah turun ya. Kan ya, royalti Bapak Ibu. Bu Rektor, saya punya buku teori kepribadian perspektif psikologi Islam. Karena saya profesor terkenal di mana-mana kira-kira gitu ya. Buku saya dibeli orang. Tahun 2020 saya dapat dari satu buku dari Raja Wali itu 26,3 juta. Satu buku tahun 2020 itu. Kan lumayan gitu. Gara-gara profesor saya, buku saya dan saya banyak dikutip. Sehingga bidang sosial saya itu se-Indonesia nomor 24. Bidang sosial se-Indonesia ya, semua bidang itu. Kalau seluruh bidang saya nomor 400, turun saya 456. Dulunya pernah 230-an gitu. Kemarin yang baru keluar itu ya, naskah-naskah yang banyak disita itu. Jadi ya ada royalti karya, honor pembicara, tunjangan kehormatan, masa pensiun ditambah 5 tahun. Itu kamnya ya. Kalau kim akad kredit itu terkait dengan akademik institusional. Ada kewenangan akademik, peningkatan akreditasi lembaga dan kebanggaan lulusan. Ada Bu Rektor, salah satu dekan ketika saya jadi dekan dulu. Ayo, karena sama-sama satu daerah, ayo cepat jadi profesor. Berapa sih gaji profesor itu? Memang dia khotib ya. Khotib itu kalau dengan hadis doif, hadis maudhu aja tanpa RPS aja dulu lumayan di Jakarta. 1 juta itu. Profesor berapa sih gajinya gitu? Saya bilang. Sampai itu dekan tuh. Saya yakin lulusan kita akan bangga jika ditandangi oleh rektor, profesor, dekan profesor. Saya mungkin ya bahasa Jawanya itu ya kualat dengan ucapannya sendiri. Kemarin ngajukan dan kedaluan pensiun. Akhirnya Pak ajuannya ditolak. Saya masih ingat betul. Ya kualat dengan pikiran. Mestinya kan gini, doakan mudah-mudahan saya mau dibantu. Kan enak itu kan. Kamu untuk apa profesor itu? Dan betul-betul kemarin setahun yang lalu dia lebih dulu pensiunnya daripada dapat profesornya. Bapak Ibu, kemudian yang penting lagi, ya saya sudah ini, tadi kan sudah saya sampaikan ya, sepintar apapun ya, kalau kita tidak mau repot, mampu mau sempat, 3 itu. Makanya tipe dosen itu ada 3 ini. Ada orang yang nggak mampu, nggak mau, nggak sempat ini, tipe 1 itu. Itu kata Rahmat itu tipe terlalu. Nah untuk bilang mindalik ya, sebisa mungkin kita yang tipe 8 ini ya, Abdan Syakura itu. Bapak Ibu, menjadi profesor itu ini yang penting ini. Jadi menjadi profesor itu ibadah Bapak Ibu. Kalau ini naskahnya kok gini-gini ya, sementara ijazah ini. Gimana kalau kita sarankan yang bersangkutan pindah mata kuliah, pindah bidang. Kita rekomendasikan gitu. Nah nanti yang bersangkutan ajukan ke rektor ya, kira-kira gitu. Nanti akan ditetapkan oleh SK Rektor. SK Rektor itu kemudian diberikan ke Senat. Nanti Senat akan kasih pertimbangan pindah mata kuliah itu. Jadi yang meng-SK-kan pindah mata kuliah itu Rektor, tetapi rekomendasi bidang ke guru besar itu adalah Senat. Pak Warek, melalui Pak Warek aja nggak usah Bu Rektor ya terlalu tinggi. Pak Warek ya. Senat silakan juga. Mungkin kalau kadang-kadang saya itu sering ya habis gini Bu Rektor, semua pada WA saya. Dan saya bilang nggak akan saya jawab. Terlalu pusing saya. Semua harus WA saya itu. Suruh ngecek lagi skopusnya kayak apa gitu kan. Itu kan nggak gampang itu kan. Silakan Bapak Ibu kalau ada apa-apa ke beliau, nanti beliau kalau ada apa ke saya. Kira-kira gitu lah. Insya Allah itu kita sama-sama gitu. Tapi yang jelas Prof, lebih susah dari disertasi ya itu bingungan dari Prof. Gimana? Lebih susah dari disertasi. Ya Insya Allah, yakinlah. Anak indah berarti. Yakinlah, Insya Allah. Kita bisa kok, kenapa yang nggak bisa itu? Ya berekor ya. Bapak Ibu, saya kira itu mohon maaf ya. Saya mau berbagi ke Pak Dekan di
di Jawa gitu kan, sampai lihat kampus yang lama gitu. Ya kalau melihat punya yang baru janganlah lupa yang lama gitu katanya gitu. Mau ke sana gitu. Makasih, mohon maaf. Lihat topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih Pak Prof yang telah memberikan wawasan kita seputar dari model untuk percepatan guru besar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memanjatkan doa kepada Allah. Doa ini langsung dipimpin oleh Dekan Dakwah Dr. Ahmad Saripudin MAG. Kami persilakan. Kasih Bapak Ibu marilah kita sejenak menayangkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya acara ini berkah dan semua yang sudah dokter menjadi guru besar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ilaikal mustaka antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, berkat rahmat dan ridhamu jua kami dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti kuliah umum modal percepatan guru besar. Harapan kami ya Allah, mudahkanlah kami, lancarkanlah kami dalam berupaya berjihad menuju guru besar, dan jadikanlah kami ya Allah mudahkan untuk memperoleh guru besar kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Dengan tema model percepatan guru besar, kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat para peserta, semoga ilmu bisa membawa berkah. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Makan sore dengan ketan sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.